dalam bisnis adalah aturan moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku dalam berbisnis. Hal tersebut bergantung dari keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh individu atau perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Etika bisnis bertujuan agar memastikan perusahaan berbisnis dengan adil, transparan, bertanggung jawab, dan tidak ada tindak kecurangan terhadap semua yang berkepentingan. Contoh dari etika bisnis sendiri adalah jujur dan transparan dalam keuangan dan transaksi, lalu tidak melakukan tindak kecurangan terhadap pesaing bisnis maupun karyawan sendiri, lalu tidak menimbulkan kerugian bagi lingkungan sekitar. Baik, selanjutnya adalah asal-muasal standar etika. Terdapat 3 teori atau pandangan tentang bagaimana standar etika ini bergerak dari satu bangsa ke bangsa yang lain, serta apakah perusahaan-perusahaan multinasional itu nantinya mampu menerapkan standar etika yang sama dimanapun mereka beroperasi. Yang pertama adalah teori etika universal atau biasa disebut sebagai universalisme moral. Adalah pandangan metaetika yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip moral tertentu itu berlaku secara universal tanpa memandang budaya, agama, ras, kebangsaan, atau faktor pembeda lainnya. Teori ini menekankan bahwa standar moral yang benar dapat diterapkan secara konsisten untuk semua individu di berbagai situasi tanpa terkecuali. Yang kedua adalah teori etika relatif. Relativisme berasal dari kata Latin relativus yang berarti tergantung. Secara umum, relativisme berpendapat bahwa orang-orang yang baik atau yang jahat, yang benar atau yang salah, itu tergantung pada masing-masing orang atau budaya masyarakatnya. Teori etika relatif adalah pandangan yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip moral itu tidak bersifat universal atau mutlak, melainkan bergantung pada konteks budaya, situasi, atau individu tertentu. Dalam etika relatif, nilai-nilai moral dianggap fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan kondisi konkret yang dihadapi oleh seseorang atau kelompok masyarakat. Baik, yang ketiga adalah teori etika dan kontrak sosial integratif. Teori etika dan kontrak sosial integratif memberikan posisi tengah antara pandangan menentang universalisme etis dan relativisme etis. Ini menunjukkan bahwa pandangan secara kolektif beberapa masyarakat membentuk prinsip etika yang universal atau first order. Dalam kontrak, budaya, atau kelompok dapat menentukan tindakan etis atau urutan kedua secara lokal. Nah, di dunia bisnis modern, semakin banyak perusahaan yang mengakui bahwa tanggung jawab mereka itu terbatas hanya untuk mencapai manfaat finansial serta kewajiban untuk memimpin perusahaan secara etis. Nah, ini ditandai dengan pengembangan berbagai penilaian atau pernyataan yang dirumuskan secara formal dan dapat diakses oleh publik. Nah, pernyataan ini sering mencerminkan komitmen perusahaan terhadap prinsip-prinsip moral seperti integritas, agama, pengaruh, tanggung jawab lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Nah, selanjutnya terdapat 3 pendekatan utama yang digunakan untuk menentukan tingkah laku etika bisnis. Yang pertama, utilitarian approach, yang mengatakan bahwa setiap tindakan harus didasarkan pada hasilnya. Oleh karena itu, seseorang harus bertindak dengan cara yang tidak membahayakan dan menguntungkan masyarakat sebesar mungkin. Yang kedua yaitu individual right approach, yang itu setiap orang memiliki hak dasar yang harus dihormati dalam tindakan dan perilakunya. Namun hal-hal seperti itu harus dihindari jika diperkirakan akan melanggar hak orang lain. Yang ketiga, justice approach. Para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara perseorangan ataupun secara kelompok. Dalam melayani pelanggan individu atau kelompok, para pembuat keputusan harus bertindak adil. Selanjutnya, strategi perusahaan dan etika. Strategi adalah pilihan pola tindakan atau rencana tentang apa yang ingin dicapai perusahaan dan menjadi apa di masa depan. Nah, ini mengintegrasikan tujuan, kebijakan, dan bagaimana mencapai keadaan yang diinginkan dengan memberikan sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya.
strategi adalah suatu kegiatan komprehensif yang menentukan petunjuk dan pengarahan yang penting bagi pendiri. Perusahaan harus memiliki strategi yang dapat membantu mencapai misi dan tujuan mereka. Mereka harus menerapkannya pada berbagai tingkatan bisnis dan memilih variasi strategi dengan baik. Strategi sendiri memiliki 3 tingkatan, yaitu yang pertama strategi korporasi. Nah, manajemen puncak membuat strategi korporasi untuk mengatur kepentingan dan operasi perusahaan yang memiliki lebih dari satu lini bisnis. Tujuan dari strategi ini untuk mengarahkan pengalokasian sumber daya untuk perusahaan secara keseluruhan, termasuk akuisisi, pengembangan bisnis baru, kemitraan, operasi di luar negeri, atau pelepasan. Yang selanjutnya yaitu strategi unit bisnis. Nah, kepentingan dan operasi bisnis unit tertentu dibahas dalam strategi unit. Secara khusus, keputusan yang dibuat oleh unit bisnis termasuk pemilihan bahan produk, fasilitas lokasi, teknologi baru, dan sebagainya. Tujuan dari strategi ini adalah untuk menentukan pendekatan apa yang seharusnya diambil unit bisnis untuk pasarnya dan bagaimana sebaiknya bisnis dapat memanfaatkan sumber daya dan kondisi pasarnya. Yang ketiga yaitu strategi tingkat fungsional. Setiap unit bisnis didukung oleh strategi tingkat fungsional yang mengatur kegiatan di bidang fungsional seperti keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, produksi, dan penelitian serta pengembangan. Setelah strategi dikembangkan, fase implementasi harus mempertimbangkan nilai-nilai etis. Ini harus mencakup hal-hal berikut, yaitu yang pertama, tindakan yang konsisten dengan nilai inti perusahaan. Misalnya, perusahaan harus mematuhi prinsip keadilan saat merekrut karyawan. Yang kedua, mengidentifikasi potensi konflik. Sebelum menerapkan strategi, penting untuk menentukan apakah ada konflik nilai atau dilema etis yang mungkin terjadi. Nah, hal ini membantu bisnis untuk menghindari masalah hukum dan sosial. Nah, contohnya yaitu jika sebuah perusahaan ingin mengembangkan pasarnya ke wilayah tertentu, mereka harus mempertimbangkan bagaimana hal itu akan berdampak pada komunitas lokal, lingkungan, dan juga budaya setempat. Yang ketiga yaitu reaksi dari pemangku kepentingan. Setiap strategi mempengaruhi berbagai pihak seperti konsumen, komunitas, otoritas pemerintah, dan pesaing. Perusahaan harus mempertimbangkan kembali pendekatan mereka jika rencana mereka mungkin menimbulkan resistensi karena dianggap tidak etis. Nah, untuk membantu menilai apakah strategi yang dikembangkan dan dilaksanakan telah sesuai dengan standar etika, perusahaan perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti apakah strategi ini benar-benar sesuai dengan nilai-nilai etika yang kita junjung tinggi, atau apakah strategi ini memiliki area abu-abu secara moral atau etika. Atau bisa juga pertanyaan apakah tindakan yang direncanakan menimbulkan konflik nilai yang jelas, ataupun apakah strategi ini beresiko ditolak oleh pemangku kepentingan seperti regulator, mitra bisnis, atau masyarakat umum karena dianggap melanggar norma etika. Nah, jika jawaban-jawaban atas pertanyaan yang disebutkan tadi menunjukkan keraguan atau masalah, maka strategi tersebut perlu ditinjau dan direvisi kembali. Faktor pendorong dari strategi dan perilaku bisnis yang tidak etis. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pembisnis dilatar belakangi oleh berbagai hal. Salah satu hal tersebut adalah untuk mencapai keuntungan yang sebanyak-banyaknya, tanpa memikirkan dampak buruk yang terjadi selanjutnya. Faktor lain yang membuat pembisnis melakukan pelanggaran, yang pertama, banyaknya pesaing baru dengan produk yang lebih menarik. Yang kedua, mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi. Yang ketiga, ingin menambah atau menguasai pasar. Dan yang keempat, konflik antara nilai perusahaan dan nilai pribadi. Contohnya seperti ini. Perusahaan melakukan pembuatan iklan yang menjatuhkan produk lain tanpa menyebut produknya sendiri. Akibatnya, perilaku tidak etis ini dapat membuat konsumen marah, kemudian memboikot produk, melarang peredaran, bahkan dapat menurunkan nilai penjualan maupun nilai perusahaan. 3. Penyebab utama perilaku bisnis yang tidak etis. Yang pertama, pengawasan yang rusak atau lemah. Jika pengawasan di dalam perusahaan lemah, maka orang-orang yang tidak jujur dapat dengan mudah mengambil keuntungan pribadi.
tidak ada yang mengawasi atau menindak, jadi mereka merasa bebas melakukan hal-hal yang tidak etis itu. Kemudian yang kedua, tekanan berat pada manajer perusahaan untuk memenuhi atau mengalahkan target kinerja jangka pendek. Manajer sering diberi target tinggi yang harus dicapai dalam waktu singkat. Karena tekanan ini mereka kadang memilih jalan pintas meskipun tidak etis hanya demi mencapai target. Terus yang ketiga, budaya perusahaan yang hanya fokus pada keuntungan. Jika budaya perusahaan hanya peduli pada keuntungan dan kinerja bisnis tanpa peduli caranya etis atau tidak, maka tindakan etis akan dianggap biasa dan dibiarkan. Mengapa sih strategi perusahaan harus beretika? Nah, itu sendiri terdapat dua alasan kenapa strategi perusahaan harus etis. Alasan pertama yaitu karena strategi bisnis yang tidak etis secara moral adalah sebuah kesalahan dan akan mencerminkan keburukan pada sebuah karakter perusahaan kita. Yang kedua, karena strategi bisnis yang beretika akan menjadi bisnis yang baik dan terpercaya dan mampu melayani kepentingan pribadi para pemegang saham. Selanjutnya, yaitu terdapat dua aspek yang menjadi dasar dalam membangun strategi bisnis yang beretika. Aspek yang pertama, fondasi moral untuk strategi bisnis yang beretika. Maksudnya, strategi bisnis yang beretika berawal dari para pemimpin perusahaan atau manajer yang mempunyai integritas dan karakter moral yang sangat kuat. Misalnya, dapat dipercaya, dapat diamanai, dan sangat peduli untuk menjalankan bisnis perusahaan secara terhormat. Nah, para manajer dengan prinsip-prinsip etika yang tinggi biasanya menjunjung kode etik perusahaan dan kepatuhan etika yang sangat kuat, sehingga mereka bisa menjunjung tinggi nilai-nilai perusahaan dan prinsip-prinsip bisnis yang etis. Aspek yang kedua yaitu fondasi bisnis untuk strategi bisnis yang beretika. Maksudnya, menjalankan sebuah bisnis tanpa adanya etika dapat menimbulkan biaya-biaya besar bagi perusahaan, baik secara finansial maupun reputasi. Toleransi terhadap perilaku yang tidak etis dapat menyebabkan rusaknya kepercayaan publik terhadap perusahaan dan menyebabkan perusahaan kehilangan citra baiknya, sehingga pada akhirnya bisa berdampak pada kelangsungan usaha sebuah perusahaan. Baik, selanjutnya adalah strategi tanggung jawab sosial perusahaan serta kelanggengan lingkungan sekitar. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Program tanggung jawab perusahaan ini biasanya meliputi unsur-unsur berikut. Yang pertama adalah menerapkan bisnis secara etis, di mana perusahaan berusaha untuk jujur, adil, dan tidak merugikan orang lain dalam menjalankan usahanya. Yang kedua adalah memberikan kontribusi kepada masyarakat, di mana perusahaan menyumbang atau membantu kegiatan sosial yang dapat membantu orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, mengambil tindakan untuk melindungi lingkungan dan khususnya untuk meminimalkan atau menghilangkan dampak buruk terhadap lingkungan yang berasal dari perusahaan itu sendiri. Yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang meningkatkan kualitas hidup bagi karyawan. Yang terakhir adalah membangun beragam tenaga kerja berkenaan dengan jenis kelamin, ras, asal negara, dan aspek lain yang dibawa orang yang berbeda ke tempat kerja. Istilah keberlanjutan digunakan dalam berbagai cara. Di banyak perusahaan, hal ini identik dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Sebagai tanggapan, sebagian besar perusahaan besar sudah mulai mengubah cara mereka berbisnis dengan menekankan penggunaan praktik bisnis yang berkelanjutan. Praktik
Bisnis yang berkelanjutan didefinisikan sebagai mereka yang mampu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan di masa depan.